Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholat Ibrahimiyah yang kita baca waktu sholat tahiyat akhir ya. Tapi Sayyidinanya nggak dibilang sama Rasulullah waktu kita sholat. Jadi kita tinggalkan Sayyidina ketika di dalam sholat, dan ketika di luar sholat kita pakai. Karena memang saya dengar ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita ikuti aja yang dari Rasulullah, jangan kita ubah-ubah, jangan kita tambah-tambah. Ini ada yang berkomentar di sini begini. Ketika saya membahas tentang sholawat ini kan ada bilang gini, Bang, itu salawat Ibrahimiyah yang tadi itu dibaca sama kawan saya yang dia itu sudah menikah 12 tahun dan kagak punya anak. Ya kalau saya sih anak saya banyak, santai aja membahas ini juga nggak terlalu nggak terlalu care, pakai hati. Tapi kita melihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ini yang udah menikah di atas 10 tahun, 8 tahun gak punya anak. Itu Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah, ini rok susaiba, sungguhnya rambut saya ini udah putih, tapi walam akun bidu'aika, ya Allah, saya tidak pernah putus asa berdoa kepada Engkau ya Allah. Untuk apa tuh? Mohon supaya punya anak. Sekalinya punya anak, Allah kasih anaknya Nabi. Nah kawan ini juga Nabi lain. Nabi Ibrahim juga waktu itu kan lama nggak punya anak. Udah agak tua baru punya anak. Kawan kita ini sehingga belum habis udah kemana-mana. Sehingga Ibrahim itu punya anak yang pertama Ismail. Isma, bahasa Ibrani, Tuhan mendengar. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah supaya punya anak ini. Allah berikan anak Ismail, maka namanya Ismaillah, yaitu Isma, Tuhan mendengar. Lalu punya anak seorang lagi dari istri yang lain, Sarah. Waktu itu Sarah didatangi sama malaikat. Malaikat bilang, wahai Sarah, engkau akan punya anak. Sarah tertawa. Mana bisa saya punya anak? Orang saya udah tua kayak begini, dibilangnya kan. Sehingga anaknya dinamain Ishak. Artinya tertawa. Karena Sarah itu merasa nggak percaya. Saya udah kayak gini tuanya, mana bisa punya anak. Tapi apakah ada yang tidak mungkin buat Allah? Jadi kawan kita ini 12 tahun menikah belum punya anak. Gimana sepinya rumah? Kagak ada anak nangis, kagak ada anak pada berantem. Biasanya juga begitu kan. Biasanya juga begitu. Nggak beli pampers, nggak beli nggak beli namanya anak-anak bayi itu. Ya jadi begitulah. Nggak punya anak selama 12 tahun. Kemudian dia membaca sholat Ibrahimiyah. Dia bilang sama saudara kita ini, dia membacanya bukan sebulan 2 bulan, saya rasa ada setahun dia baca. Setiap sore dia baca, dan suaminya juga membaca. Alhamdulillah Allah karuniakan anak. Sekarang udah PAUD katanya. Alhamdulillah anak laki dikaruniakan. Nah begitulah anak-anak yang itu kita mohonkan kepada Allah. Dulu saya punya orang tua anak 4. Dibilang sama orang-orang di kampung, satu lagi maunya anak jadi 5, jadi Pandawa, dia bilangnya kan. Tapi bapak saya bilang gini, ini kalau nggak ada anak perempuan, gue susah di masa tua nih. Pergi haji yang pertama memohon kepada Allah supaya punya anak. Udah berusia juga waktu itu. Alhamdulillah punya anak, dan sekarang bener-bener terbukti omongan orang tua. Saya merantau jauh, abang di tempat lain, adek sibuk ngurusin bisnisnya, adek satu lagi sibuk sama bisnisnya, kagak ada yang ngurus di rumah anak orang tua. Sekarang yang perempuan yang ngurus. Makanya kalau dia kebagian warisan lebih banyak ya wajar buat saya mah. Kenapa? Dia yang kena omelan mulu. Ada beberapa bulan, sebulan sekali pergi ke rumah sakit Darmais di Jakarta. Jantung. Agak ada yang nganterin, dia yang nganterin. Itulah makanya orang-orang, saya punya satu kawan itu Tengku, hari-hari juga sama saya ketika saya cerita tentang masalah emas waktu itu, kan ada tuh, coba ditengok aja. Itu saya menjualnya sama beliau itu. Nah beliau Tengku ini udah kawin tak berapa tahun. Kalau misalnya sekarang ya anaknya mungkin udah punya keluarga lagi karena udah gede. Tapi sayangnya memang gak punya anak, Allah tidak karuniakan anak. Nah, kemudian ya akhirnya berpisah dengan istrinya gara-gara mungkin dianggap nggak punya itikadnya barangkali ya, tidak kurang berdoa gitu. Ya mungkin juga, namanya Tengku saya nggak tahu ini. Tapi kawan kita bercerita
apa namanya, dia punya kawan 12 tahun menikah, alhamdulillah membaca sholat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah, Allah karuniakan anak. Mohon kepada Allah, alhamdulillah Allah karuniakan anak. Itu makanya siapa-siapa yang belum punya anak sampai saat ini menikah udah di atas 8 tahun, coba itu biasakan membaca sholat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah yang seperti tadi, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan permohonannya untuk mempunyai seorang anak. Saya dulu pernah satu kawan yang akrab dengan saya, dia cerita, saya punya makci, dia bilang kan anaknya itu dia udah lama nggak punya anak. Lalu saking gimana usahanya pakai teknologi apapun, dibikinlah teknologi, pakai teknologi di Australia. Itu anak mahal katanya. berapa ribu dolar, puluh ribu dolar itu membuat teknik itu di Australia. Jadi dibilang sama dokter ini anak laki, dia bilangnya kan. Yakin betul 100% laki. Begitu lahir perempuan. Ya sama aja, anak laki dengan anak perempuan kan sama aja, nggak ada masalah. Maryam kan orang mulia, Fatimah kan orang mulia, siapa lagi, Aisyah kan orang mulia, ibu Rasulullah kan orang mulia. Cuma yang mau kita bahas di sini kan dokter udah bilang ini laki, dia bilangnya ternyata baju-baju laki udah dibeliin gitu kan, baju anak-anak laki, ternyata begitu lahir anak perempuan. Makanya betul tidak ada yang bisa tahu apa yang ada di dalam kandungan. Kan ada USG bang, saya di USG lah, iya emang USG bisa ngelihat nasib kapan, bisa nasibnya kapan dia meninggalnya, di mana rezekinya, siapa jodohnya, emang USG bisa. Apa yang ada di dalam kandungan itu bukan jasad janinnya aja, laki atau perempuan. Dulu waktu lahir anak saya si Ade, dibilang sama dokter ini anaknya Pak laki, dia bilangnya. Saya tanya, dok, ini menurut USG laki atau perempuan? Ini yang udah apa, dia bilang. Ya semua ada, laki ada, perempuan ada, dikasih apa aja, alhamdulillah saya mau. Laki alhamdulillah, perempuan alhamdulillah juga, kata saya. Bagus, kata dokter itu kan. Habis itu dokter ngeliatin saya, dokter ini apa namanya, dokter senior. Tapi saya tidak berguru sama beliau, karena itu jurusan kandungan, bukan jurusan saya. Jadi untuk itu beliau bilang kan, ini anak laki. Nah ketika anaknya lahir, ditanya sama suami Bu Bidan, udah lahir anak, udah Pak, alhamdulillah. Laki atau perempuan? Aduh, apa ya? Sebentar, saya tanya, saya lihat dulu. Nah, saya nggak mau mendahulukan apa yang belum kelihatan di depan mata. Memang USG bisa ngelihat laki atau perempuan. Saya dikasih lihat kok, nah ini nih Pak ya. Iya, tapi saya nggak percaya banget. Kenapa? Ya karena belum tentu yang keluar laki atau perempuan. Laki atau perempuan sama aja. Laki atau perempuan kan orang-orang mulia kan dari golongan perempuan ada, golongan laki juga ada. Nabi-nabi laki memang, tapi kan Nabi dilahirkan sama perempuan, bukan dilahirkan sama Nabi kan, sama laki kan. Itulah dua-duanya mulia, dua-duanya bagus. Apa yang Allah kasih bagus keduanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang belum punya anak tolong dibaca sholawat Ibrahimiyah ini ya, jangan bacanya sehari 2 hari, baca semalam, baru semalam doang ya, jangan kayak gitu, bacanya yang lama. Itu Nabi Zakaria juga ini Rasul Saibah, sampai rambutnya itu dari putih sampai beruban. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, dimohonkan kepada Allah kabul, bisa berkah dan karomah salawat Ibrahimiyah yang kita baca, Allah jadi memudahkan urusan sehingga mempunyai anak yang diinginkan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Rabbi ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbi ghfir lana dzunubana wali walidina. Inilah kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Ibu itu hanya memberi kepada kita, tidak harap kembali. Bagaikan apa tuh? Anak-anak bilang, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah kasih sayang seorang ibu kita. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.